Halo sahabat Merdeka Belajar. Perkembangan inovasi pembelajaran membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini, metode gamifikasi menjadi salah satu contoh pembelajaran inovatif yang terbukti efektif mendukung proses belajar peserta didik. Tujuan dari gamifikasi yaitu meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Saat ini, alat digital menjadi semakin populer dalam praktik sehari-hari. Ruang kelas telah berubah karena teknologi telah membantu guru memecahkan banyak masalah dalam pendidikan, terutama saat pandemi. Tetapi kami masih perlu mengatasi masalah mendasar yang dialami para peserta didik, seperti aktualisasi diri, keterlibatan, dan kolaborasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya memilih Classcraft. Kenapa saya menggunakan Classcraft? Karena didasari dari minat siswa yang tinggi bermain game online. Beberapa unsur game yang digunakan dalam Classcraft ini antara lain. Yang pertama, poin. Unsur game yang pertama adalah penggunaan poin. Saat bermain game, itu sudah akrab dengan istilah experience. Poin pada game bisa didapatkan pengguna ketika mereka selesai melakukan suatu aktivitas atau tugas tertentu. Peserta pendidik mendapatkan poin ketika sudah menyelesaikan sebuah video pembelajaran atau mengerjakan kuis. Poin ini juga bisa digunakan untuk mengakses konten lain yang masih terkunci. Menariknya, poin yang sudah dikumpulkan bisa ditukar dengan item-item menarik. Hal ini akan membuat avatar menjadi lebih keren karena bisa menukarkan poin tadi dengan kostum, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan item-item menarik lainnya. Penggunaan poin pada contoh pembelajaran inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar penggunanya. Selain lebih menantang, poin pada metode gamifikasi juga membuat penggunanya merasa penasaran dengan misi atau konten baru yang akan mereka dapatkan. Unsur game yang kedua adalah level. Masih ada kaitannya dengan poin tadi, metode gamifikasi juga menerapkan sistem level. Saat bermain game, level biasanya digunakan sebagai istilah untuk jenjang atau tingkat kesulitan. Jadi semakin tinggi levelnya, berarti semakin tinggi juga tingkat kesulitan yang harus dihadapi. Contoh pembelajaran inovatif dengan konsep ini adalah adanya tingkatan level yang harus dicapai untuk mendapatkan poin. Jika belum tercapai, maka pengguna harus melakukan aktivitas pembelajaran seperti menonton video, materi belajar, atau mengerjakan kuis. Konsep level juga membuat pengguna semakin tertantang untuk meningkatkan level mereka. Unsur yang terakhir, yang ketiga adalah tim. Saat peserta didik masuk dalam Gamecraft, mereka akan dimasukkan dalam tim secara acak. Hal ini akan membangun kemampuan dalam bersosialisasi. Setiap anggota memiliki perannya masing-masing dalam tim. Hal ini juga dapat melatih mereka untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan setiap tantangan yang direncanakan. Ketika ada satu anggota tim yang kurang aktif, maka anggota tim yang lain dapat memberikan bantuan untuk mengupgrade, membantu anggota tim tersebut. Selain itu, apa saja yang dilibatkan dalam gamifikasi Classcraft ini? Yang pertama, yang pastinya guru, di mana guru berperan sebagai game master yang akan merencanakan setiap tahapan level dengan materi pembelajaran dan tingkat kesulitannya masing-masing. Kedua adalah peserta didik. Peserta didik di sini berperan sebagai seorang pahlawan yang akan menyelesaikan setiap tantangan. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua sebagai pendukung pahlawan dalam menyelesaikan setiap tantangan. Jadi peran orang tua bisa memberikan poin, bisa memberikan penghargaan ketika peserta didiknya atau ketika anaknya menyelesaikan suatu kegiatan belajar. Sumber daya yang dibutuhkan adalah perangkat komputer, laptop, smartphone, koneksi internet, dan email. Nah, sahabat Merdeka Belajar,
Setelah menyaksikan video praktik baik ini, harapan saya semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Salam hormat dan semangat berjuang untuk seluruh guru, siswa, dan orang tua di Indonesia. Tuhan